Nah, langsung kita ambil suapan besar. Oh, kalau nasi goreng gila tuh dia campurannya tuh banyak, toppingnya banyak, sedikit basah, cuma nggak terlalu basah. Tapi kalau ini cenderung kayak nasi kuah gitu loh, karena Food Lovers, balik lagi di Viral Kuliner Review. Enak ya rasanya. Nah Food Lovers, di depan Cema udah ada menu ketiga hari ini nih. Nah ini juga salah satu menu kesukaannya Agnes Mo. Ini tuh juga sering banget disebut di mana-mana gitu loh. Tadi kan ada ayam berkah. Buat makanan ketiga ini, dia tuh salah satu bestsellernya nasi goreng. Cuman tempat makannya itu sebenarnya bukan spesialis nasi goreng gitu loh. Dia tuh jualan leker dan juga menu-menu lainnya. Salah satunya nasi goreng gongso ini. Jadi dia tuh bukan nasi goreng biasa. Dia tuh nasi goreng tapi berkuah. Itu loh yang bikin unik. Nah ini kuahnya, ini nasinya. Kita campur ya. Nah ini tuh udah di-review sama beberapa influencer juga nih. Ada saya Larimba, ada Farida Nurhan, terus ada beberapa influencer lainnya juga gitu. Udah nyobain sih nasi goreng gongso ini. Karena emang sih sering banget disebut sama Agnes Mo gitu. Tapi kalau misalnya dari tekstur nasinya ya, dia tuh tipikal nasi yang emang nasi goreng pada umumnya sih kayak pera gitu. Kayak pisah-pisah nasinya. Cuman dia tuh nggak terlalu banyak bumbunya. Jadi warnanya tuh secukupnya aja. Tapi wangi banget sih. Jujur wangi banget. Sekarang kita tuang si kuahnya nih. Nah ini nih. The moment of truth. Nasi goreng kayak kuah. Jadi emang kayak gini gitu loh penyajiannya. Ini yang bikin spesial. Kenapa orang suka ini tuh karena dia tuh nggak kering-kering banget gitu loh. Ini sih sebenarnya baru pertama kali nyobain nasi goreng pakai kuah kayak gini gitu loh. Karena hampir nggak ada. Nah buat kuahnya sendiri dia tuh campuran kayak telur, sosis, dan beberapa topping lainnya. Ini sih kayak mirip-mirip nasi goreng gila nggak sih? Kayak yang nyemek gitu. Cuman emang namanya aja yang berbeda. Ini nasi goreng gongso. Nah, langsung kita ambil suapan besar. Kalau nasi goreng gila tuh dia campurannya tuh banyak, toppingnya banyak, sedikit basah, cuma nggak terlalu basah. Tapi kalau ini cenderung kayak nasi kuah gitu loh, karena kuahnya banyak banget sih. Nih, tuh. Ini nasi gorengnya yang tadi kering, kelihatan kan berair. Dari si kuah, tadi topping yang tertuang tadi gitu loh. Tapi sopan nih, rasanya tuh gurih, ada sedikit manisnya, ada rempahnya juga, tapi nggak too much. Sama ada sedikit smoky-nya gitu loh. Sama ada pedesnya juga. Gini tuh rasanya nasi goreng gongso. Enak dan benar-benar berbeda daripada nasi goreng biasanya. Kan kalau misalnya nasi goreng biasa tuh dia cenderung ke manis dan juga gurih dan kering. Kalau ini tuh kayak benar-benar macam-macam gitu loh rasanya. Dan apalagi nih lihat toppingnya banyak banget. Ada sosis, ada bakso, terus telur, dikasih kuah, dimasak lagi gitu loh. Jadi rasanya tuh nggak plain sama sekali. Kita cobain satu suap lagi. Tapi ini bakal cocok banget buat kalian yang suka makanan basah. Kayak yang kuah-kuah gitu loh, nggak terlalu suka yang kering. Karena ini benar-benar ngebantu banget di proses makanannya gitu loh. Karena nggak kering sama sekali kayak basah gitu. Dan so far, ini bro, enak. Dan saatnya buat penilaian nih. Dari nasi goreng gongso ini. By Laker Story. Untuk packaging, simpel sih. Kotak ini aja. Clean, rapi, udah kita kasih 7,5. Untuk rasa, porsi, tekstur, karena ini unik banget, ngebantu banget, kayak cocok banget sama Cema yang nggak terlalu suka makanan yang terlalu kering, apalagi khususnya nasi goreng. Kita kasih di 8,5. Worth it atau enggak buat dibeli? Worth it. Buat kalian yang pengen nasi goreng dengan rasa dan tekstur yang berbeda daripada yang lainnya. Coba ini. Nasi goreng gongso dari Laker Story. Wah, food lovers, gimana nih? 3 makanan udah kita coba hari ini dan ternyata semuanya itu so far approved banget ya kan. Nah, sekarang kita coba ini menu terakhir kita hari ini. Nah, yang terakhir ini dia tuh lebih ke manis, alias dessert. Makanan penutup kita hari ini. Penasaran apa?
Kita beresin dulu. Food lovers, wah kita akhiri nih ke penutup makanan kita hari ini. Nah kita ditutup dengan yang namanya itu dessert. Dessert satu ini tuh dia tuh terkenal banget di daerah Blok M sana. Dan katanya nih di awal bukanya itu dia tuh menghebohkan masyarakat Jakarta. Karena orang yang mau beli ke sana tuh harus ngantri-ngantri. Bahkan sistem antriannya tuh unik banget. Karena orang-orang di sana kalau misalnya ngantri tuh nyimpen tasnya, sendalnya, atau enggak jaketnya buat makan di sana. Karena saking ngantrinya. Penasaran kenapa? Nah ini nih, kreatif saya masuk. Paket, ini nih cloud cakes yang viral banget nih Kak. Oh ini yang ngantrinya tuh bener-bener berjejer banget pakai tas dan jaket gitu. Siap Ica, terima kasih banyak nih udah nganter hari ini. Udah makan dulu ya. Oke, nih food lovers, dia ngantriin beli ini nih. Karena bener-bener ngantri banget sekarang belinya tuh. Itu tuh awal bukanya tuh di Bali dan baru buka di Jakarta dan langsung bener-bener menyita perhatian para food lovers di Jakarta. Cloud cakes ini nih. Langsung kita buka aja kali ya. Lihat. Makanan penutup kita hari ini. Tempting banget ya. Ukurannya gede-gede. Nah katanya dia tuh mengklaim sebagai donat mochi pertama di Indonesia. Dan yang menciptakannya itu adalah Kak Zeta. Dan dia tuh terinspirasi sama merek luar negeri. Yaitu Hareruya Pantry. Nah makanya nih muncullah ide bikin bisnis ini. Dan langsung bener-bener jadi favoritnya warga Jakarta gitu loh. Ini tuh ada beberapa menu yang unik yang gak pernah ada di tempat lain. Salah satunya tuh lychee roast. Karena hampir nggak ada ya tempat makan cake atau kayak roti-rotian pakai rasa ini. Nah di sini ada, katanya itu wanginya tuh benar-benar semerbak banget. Yang pertama ada taro mochi boom. Ya. Yang kedua ada vanilla mochi boom. Yang ketiga ada choco mochi boom. Nah yang terakhir ini nih, lychee roast. Tuh. Ukurannya sih gede-gede banget ya, bener-bener gendut-gendut banget nih. Cocok banget buat penutup kita hari ini. Kan jarang banget ya, dia tuh ada kayak roti dikasih mochi dalamnya. Nah ini salah satu pelopor pertamanya nih. Dan dia sekarang udah buka di Jakarta. Jadi buat kalian nanti kalau misalnya kayak penasaran banget sama rasanya, langsung aja datang ke daerah Blok M sana ya kan. Hari ini cobain duluan ya, biar tahu rasanya kayak gimana. Biar kalian tuh nanti pas datang ke sana udah tahu mau pesan apa aja. Nah buat ini tuh udah di-review sama si Bung Bung, Aurel Hermansyah, dan beberapa artis lainnya. Food lovers, dan hari ini saya mau nyobain. Kita cobain dari mana dulu? Penasaran banget sama yang namanya tuh lychee roast. Yang ini nih. Cobain dari sini nih. Tapi ini selain ukurannya besar, tampilannya cantik, tapi wanginya juga enak. Dia filling krimnya tuh banyak banget sih di dalamnya. Wanginya tuh wangi-wangi seger gitu. Langsung kita coba, bismillah. Creamy, terus milky, seger juga. Lychee-nya berasa dan ada wangi, kayak wangi rose gitu loh, unik dan enak sekaligus. Terus dia punya roti juga benar-benar lembut banget. Terus dikasih fillingan kayak gini tuh cocok banget ternyata. Kan biasa kalau misalnya kayak roti-roti kayak gini ya udah rasanya tuh, rasa isiannya tuh either manis-manis aja atau enggak yang coklat-coklat aja. Tapi ini karena dia ada rasa asam dari lychee-nya jadi kayak bikin seger. Buat lychee roast-nya, approve. Sekarang kita geser ke yang taro mochi boom. Jadi ini roti yang diselimuti sama mochi. Terus dikasih isian krim yang banyak kayak gini. Tapi ini so far ya, jujur krimnya tuh enak banget. Jadi yang tadi kan lychee roast, dia bener-bener munculin rasa lychee dan roastnya sesuai sama namanya. Ini taro. Dia rasa taruhnya berasa banget. Terus manisnya juga pas, bukan manis gula. Jadi pas kita makan tuh nggak bikin enak sama sekali. Dan yang paling penting ukurannya gede dan isiannya banyak. Kita cobain, nextnya ada vanilla. Sebenarnya kalian bisa bedain dari ujung sebelah sini. Kalau ini kan warnanya ungu, ini warnanya putih.
dia bukan essence, tapi vanilanya tuh bener-bener real vanilla. Jadi rasanya bukan rasa manis perasa biasa, tapi dia bener-bener olahan yang dibikin secara manual gitu loh. Jadi kayak susunya berasa, terus rasa manisnya juga pas, terus creamy banget. Wah, coba sih mewajarkan kalau ini jadi salah satu menu favorit di Blok M. Karena so far rasa isinya tuh enak banget dan rotinya tuh lembut banget. Yang terakhir ada Choco Bomb atau Choco Mochi Bomb. Dia bedanya sama yang lain, di atasnya dikasih coklat gitu yang udah mengering. Ini kan coklatnya itu beda banget ya. Jadi bener-bener yang tadi kan bener-bener creamy banget, tapi kalau ini agak padat. Khusus buat yang coklat ini dia pakai coklat couverture gitu loh. Jadi coklat ini tuh dipakai khusus untuk pastry dan baking. Jadi dipakai oleh chef-chef pastry. Biasanya mereka tuh pakai coklat satu ini, couverture ini gitu loh. Nah makanya dia bener-bener berbeda banget dari rasa coklatnya. Makan. Pilih itu makan es krim tapi yang udah mencair, yang udah nggak padat, yang udah jadi krim, terus dimasukin ke dalam cake kayak gitu. Jadi manisnya tuh pas, coklatnya berasa, creamy-nya juga berasa. Oke food lovers, ternyata nih cloud cakes emang wajar kalau jadi salah satu rebutan orang-orang Jakarta. Pantesan aja ya orang-orang rela ngantri-ngantri, bahkan tasnya yang disuruh ngantri, terus botol minumnya disuruh ngantri buat ngantri makanan satu ini, karena ternyata worth it, super worth it banget sih. Nah buat kalian yang suka banget sama cake, sama roti yang isiannya tuh full banget, rasanya tuh enak, pas, nggak berlebihan, cobain satu ini. Ini super worth it banget buat dicoba. Oke, saatnya kita buat penilaian ya. Untuk packagingnya simple, sesuai sama namanya cloud cake, di putih bersih. Kayak sesuai kita kasih di 8. Untuk rasa dan juga tekstur, ini kalau misalnya kayak kalian makan langsung di sana, pada saat langsung beli, kan itu masih fresh banget. Rasanya itu akan lebih nikmat lagi. Ini aja enak banget kan. Kita kasih di 9/10. Worth it atau enggak buat beli, ini super worth it banget. Ini salah satu menu viral di Blok M yang gak gagal sih menurut Cema. Dan rasanya tuh enak, pakai banget. Kalau misalkan disuruh pilih di antara 4 ini, Cema suka yang mana? Cema tuh suka banget sama yang namanya itu coklat. Nah, so far yang itu tuh bener-bener enak banget coklatnya. Jadi creamy, coklatnya berasa. Pokoknya beda deh daripada isian coklat biasa gitu kan. Ini best banget. Tapi kalau misalnya Cema lagi pengen yang seger-seger, Cema bakal pilih yang satu ini nih. Yang Lechirus. Karena perpaduan manis, asam, seger, wangi jadi satu. Ini semua best, jadi sesuai sama selera kalian aja. Kalau Cema sih semuanya suka ya. Oke food lovers, hari ini kita udah selesai nih nge-review semua menu-menu viral yang ada di Jakarta. Dari pilihan para artis sampai pilihan warga Jakarta. Yang tadi yang pertama kita udah nyobain yang nama tuh sate taichan kesukaannya Raffi Ahmad. Favoritnya Raffi Ahmad, Sultan Andara. Ada sate Mang Maman alias Bang Maman ya kan. Nah itu juga salah satu enak juga tuh sate taichan ya kan. Dia punya banyak pilihan sate, ada yang kering, ada yang biasa, ada yang telur gulung juga tuh. Buat kalian yang mungkin lagi mau nyobain sate taichan dengan berbagai macam pilihan, bisa tuh cobain yang satu itu juga enak. Yang kedua ada ayam berkah kesukaannya Vidi Aldiano dan juga Agnes Monica. Itu juga enak banget di Blok M. Nah yang ketiga ada juga tuh nasi goreng gongso kesukaannya Agnes Mo by Laker Story. Itu juga bisa dicobain. Yang terakhir dessertnya jangan lupa dong, cobain ini semua nih dari Cloud Cake. Ya masih approve banget ya. Gimana nih hari ini? Seru ya? Nah kira-kira minggu depan Cema bakal nge-review apa lagi ya makanan-makanan viral. Penasaran kan? Makanya pantengin terus Viral Kuliner Review. Enak gak ya rasanya?